Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat beriringan salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Selumita Syafitri dengan NIM 2200588. Selanjutnya yang terhormat kepada Ibu dosen Eldar DRA Eldarni MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi dengan materi yaitu organisasi dan orientasi pengembangan kurikulum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silmita Syafitri dengan NIM 2200588. Baiklah, langsung saja kita kepada materi yang pertama, yaitu mengenai organisasi pengembangan kurikulum. Organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan, dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Organisasi pengembangan kurikulum adalah pola atau desain, bahan atau isi kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan bisa tercapai. Organisasi kurikulum berkaitan dengan pengaturan bahan pelajaran yang selanjutnya memiliki dampak terhadap masalah administrasi pelaksanaan proses pembelajaran. Maka berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa organisasi kurikulum adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur organisasi kurikulum. Di sini ada 4, yaitu yang pertama konsep. Di sini konsep yaitu yang dimaksud adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Konsep merupakan definisi dan apa yang perlu diamati. Konsep menentukan adanya hubungan empiris. Hampir setiap bentuk organisasi kurikulum dibangun berdasarkan konsep seperti peserta didik, masyarakat, kebudayaan, kuantitas, dan kualitas, juga termasuk ruangan dan evolusi. Yang kedua yaitu generalisasi. Generalisasi ini maksudnya adalah membuat kesimpulan-kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah keterampilan. Keterampilan ini yaitu kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan gitu. Misalnya organisasi pengalaman belajar berhubungan dengan keterampilan komprehensif. Yang selanjutnya itu nilai-nilai. Nilai-nilai ini maksudnya itu norma atau kepercayaan yang diagungkan sesuatu yang bersifat absolut atau mengendalikan perilaku, misalnya menghargai diri sendiri, menghargai kemuliaan dan kedudukan setiap orang tanpa memperhatikan ras, agama atau kebangsaan dari orang tersebut ataupun dari status ekonomi orang tersebut. Selanjutnya itu mengenai model-model organisasi kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subject constrained kurikulum. Ini maksudnya adalah kurikulum ini bertujuan agar generasi muda mengenal hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan sejak berabad-abad agar mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali apa yang telah diperoleh generasi-generasi terdahulu.
Secara fungsional, bentuk kurikulum ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangan pola mata pelajaran yang terpisah-pisah, menurut Rusman 2009. Yang pertama yaitu bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah, yang menggambarkan tidak ada hubungannya antara materi satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Yang selanjutnya adalah proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung pasif gitu. Uh, jadi dengan mempelajari disiplin ilmu itu, para siswa tidak hanya memperluas pengetahuannya, melainkan juga memperluas cara-cara berpikir tertentu. Yang kedua yaitu correlated curriculum atau mata pelajaran gabungan. Pada kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah, akan tetapi mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau sejenis dikelompokkan sehingga menjadi satu bidang studi. Pola kurikulum correlate kurikulum ini menghendaki agar mata pelajaran berhubungan dan bersangkut paut satu sama lain, walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lainnya ada gitu. Yang selanjutnya yaitu board fight kurikulum atau cakupannya luas. Hilda Taba dalam Zainal Arifin 2011 menegaskan agar tercapai gabungan yang nyata maka perlu adanya integrating trait atau dan focusing centers berupa tujuan, prinsip-prinsip umum, teori, atau masalah masyarakat dan kehidupan yang dapat mewujudkan gabungan itu secara wajar. Ciri-ciri kurikulum bidang studi ini menurut Zainal Arifin antara lain yang pertama yaitu kurikulum terdiri atas bidang studi yang merupakan perpaduan beberapa mata pelajaran yang serumpun dan memiliki ciri-ciri yang sama. Yang kedua yaitu bahan pelajaran bertitik tolak pada suatu masalah gitu, suatu inti masalah atau core subject tertentu. Kemudian dijabarkan menjadi pokok-pokok bahasannya. Yang selanjutnya yaitu bahan pelajaran disusun berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya itu strategi pembelajaran bersifat terpadu. Juga guru berperan sebagai guru bidang studi dan juga penyusunan kurikulum mempertimbangkan minat, masalah, kebutuhan peserta didik dan juga masyarakat. Yang keempat yaitu integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas suatu pelajaran dengan yang lainnya. Organisasi kurikulum ini menggunakan model integrate, tidak lagi menampilkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Belajar berangkat dari suatu pokok masalah yang harus dipecahkan. Pada kurikulum ini menyediakan batas mata pelajaran kan dan menyajikan dalam bentuk unit atau keseluruhan yang tadi. Dengan kebulatan bahan pelajaran yang diharapkan mampu membantu kepribadian subjek didik yang integral, selaras dan dengan kehidupan sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu kurikulum inti atau core curriculum. Pons and Bouncing dalam Abdullah mengistilahkan core curriculum dengan merujuk pada pengalaman belajar yang fundamental bagi peserta didiknya. Karena pengalaman belajar itu berasal dari yang pertama itu kebutuhan atau dorongan secara individual maupun umum gitu. Yang kedua yaitu kebutuhan secara sosial dan sebagai warga negara masyarakat demokratis. Yang keenam yaitu experience atau activity curriculum. Experience curriculum sering juga disebut dengan activity curriculum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan
Kegiatan-kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegritas dengan lingkungan maupun dengan potensi si siswa itu sendiri. Aktiviti kurikulum ini menonjolkan bahwa kurikulum itu mengutamakan kegiatan dan pengalaman dari anak. Walaupun dalam tiap kurikulum, anak dapat diberikan berbagai kegiatan dan juga pengalaman. Eee, yang selanjutnya kita masuk kepada orientasi pengembangan kurikulum. Eee, Orientasi pengembangan kurikulum adalah landasan yang digunakan dalam mengembangkan kurikulum. Eee Dengan adanya orientasi yang telah ditetapkan, maka eh, peserta didik dan juga pendidik itu mampu mem- mempunyai cara kerja atau mengetahui cara kerja yang ingin mereka tempuh, yaitu dalam usaha pengembangan kurikulum sekolah di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum yang berorientasi pada mata pelajaran atau subject centered. Ini merupakan bentuk desain yang paling populer, paling tua dan paling banyak digunakan. Dalam subjek centered design, kurikulum tersusun atas sejumlah mata-mata pelajaran dan mata pelajaran tersebut diajarkan secara terpisah-pisah. Yang kedua yaitu kurikulum yang berorientasikan pada siswa atau student centered. Student centered ini bersumber dari konsep Rousseau tentang pendidikan alam, menekankan perkembangan peserta didik. Pengembangan kurikulum ini sangat dipengaruhi oleh Dewey seperti berinteraksi sosial, keinginan bertanya, keinginan membangun makna, dan keinginan bereaksi yang menekankan sifat-sifat alami anak dalam mengembangkan kurikulum. Selanjutnya yaitu kurikulum yang berorientasikan pada tujuan atau goal centered. Yang termasuk dalam kurikulum dan yang berorientasi pada tujuan adalah kurikulum berpusat pada tujuan dan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini masing-masing tujuan yang ada di bawahnya terkait secara langsung dengan tujuan yang ada di atasnya. Penyusunan kurikulum ini juga dengan orientasi berdasarkan tujuan, artinya bahwa tujuan pendidikan dicantumkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi ini antara lain mencakup seleksi kompetensi yang sesuai dengan spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan kesuksesan pencapaian kompetensi dan pengembangan sistem dari pembelajaran. Sehubungan dengan itu, Diknas 2002 mengemukakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu menekankan pada kecakapan kompetensi baik secara individu maupun klasikal. Yang kedua yaitu berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga yaitu penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Selanjutnya, sumber belajar bukan hanya pendidik, tetapi juga sumber lain yang memenuhi unsur yang edukatif. Mungkin dari apa yang telah saya sampaikan tadi dapat dibuat kesimpulan, yaitu yang organisasi kurikulum adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik unik yang tujuannya untuk mempermudah siswa ini untuk memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Sesuatu yang menjadi bahan orientasi dalam usaha pengembangan kurikulum biasanya dijadikan arah dalam kegiatan pengembangan kurikulum dan juga bagi para pelaksana kurikulum di sekolah. Masalah yang dijadikan orientasi itu akan memberikan kejelasan arah baik bagi para pengembang kurikulum maupun bagi pelaksana di sekolah.
Dengan adanya orientasi yang telah ditetapkan itu, mereka mempunyai cara-cara kerja yang harus ditempuh. Dalam usaha pengembangan kurikulum juga di sekolah itu di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kurikulum yang berorientasi pada mata pelajaran, yang kedua kurikulum yang berorientasi pada siswa, yang ketiga yaitu kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi organisasi dan orientasi pengembangan kurikulum. Saya Surmeta Syafitri dengan NIM 2200588. Jika ada kesalahan dan salah-salah kata dalam penyampaian mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.